Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlambang Prihatma Saputra dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi S1 Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu variabel Jumi. Kan pasti mau tahu kan bagaimana apa sih itu variabel Jumi dan cara pengimplementasinya kan itu bagaimana. Oke, kita next ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi pengertian variabel Jumi itu adalah variabel independen yang nilainya 0 atau 1 dan digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel kualitatif. Variabel Jumi juga dikenal sebagai variabel biner, indikator, diskotomi, diskrit, atau kategoris. Variabel Jumi digunakan untuk memasukkan informasi kualitatif ke dalam analisis regresi. Data kualitatif tidak memiliki satuan ukur sehingga harus diubah ke dalam bentuk kuantitatif agar bisa digunakan dalam analisis regresi. Oke, konsep model Jumi ini adalah yang pertama adalah model regresi yang menggunakan variabel diskrit atau variabel kategorik atau variabel kualitatif. Misal jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Variabel kualitatif mengidentifikasikan saja tidaknya sebuah atribut, yaitu bersifat artificial dengan nilai kategori 0 atau 1, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya atribut, dan nilai 1 menunjukkan adanya atribut. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu ini ya. Oke, bentar. Contoh soal yang pertama ini. Cuman pengambilan keputusan dalam analisis regresi menggunakan variabel Jumi. Pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ini dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS atau dengan cara membandingkan nilai T itu dengan nilai T tabel. Melihat nilai signifikansi dari output SPSS, 1, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kedua, sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yang pertama adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Oke, dengan kita akan coba langsung latihan contoh soal ya. Yang pertama ini ada soal seorang manajer perusahaan permen karet ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara gaji yang diberikan perusahaan kepada salesman berdasarkan jenis kelamin salesman tersebut. Adapun datanya sebagai berikut, ada gaji dan jenis kelamin. Kita langsung kerjakan saja di Word ya. Sudah saya siapkan datanya. Oke, bentar ya. Saya lihat dulu. Nah, ini sudah ada datanya di sini. Dan kita disuruh yang pertama adalah membuat persamaan regresinya. Yang kedua adalah buat interpretasi jenis kelamin. Yang ketiga adalah buat hasil uji T, uji parsial. Kita langsung saja ya menghitung. Ini dengan SPSS. Kita buka dulu ini ya aplikasi SPSS-nya. Bentar lagi loading.
Oke, kita langsung ke variabel view ya. Oke, di sini kita kasih nama J, jenis kelamin DJK, shift, itu ini masuk ke X ya. Lalu kita ke gaji, gaji ini underscore Y. Oke, lalu kita ke 0. Oh, kita 0 aja. Kita ke 0, oke. Lalu kita kembali ke data view. Dan data dari soal tadi kita masukkan ya. Ini ke jenis kelamin, kita copy. Kita masukkan di sini. Paste. Gajinya juga sama. Kita copy juga. Lalu SPSS kita paste. Oke, terus kita klik analis, regression, linear. Lalu ke jenis kelamin yang X tadi kita masukin ke independen sini. Lalu Z ini kita masukin ke dependent. Lalu kita klik statistik, tangan R square, lalu function. Oke. Nah, ini udah muncul ya regressionnya. Ini yang di bawah sendiri ini. Lalu kita copy aja langsung. Lalu kita paste di Word soalnya tadi. Oke. Oke. Ini jawaban. Nah, persamaan regresi. Kita klik Y sama dengan G, G, A plus B, DX yang jenis kelamin tadi plus ER sama dengan hanya ini ya, yang gaji tadi. Ini kan koma, jadi ini jadinya sama dengan 40.000 plus 7X-nya itu yang jenis kelamin ini. A 50.000 BX plus PR sama dengan di sini ada berarti gaji 40.000 plus 50.000 plus bentar
PR. Nah, kita sudah ketemu ya dengan persamaan regresinya. Kita lanjut ya. Kita lanjut menghitung dibuatlah interpretasi jenis kelamin. Oke, bentar. B, jawaban B. Ini sebenarnya ini baik. Katanya pasti itu. Gaji laki-laki. Bentar, biar memudahkan kita copy ini lagi ya di bawah. Ini gajinya sama dengan yang ini tadi ya 40 kita tandai 40 itu plus 50 di jenis kelamin. Lalu kita bagi lagi 40.000 plus 50 karena ini gaji laki-laki kita beri tanda satu gaji kita jumlah ya 40 tambah 50 sama dengan 90.000. Sekarang kita hitung total gaji perempuan. Gaji sama dengan 40.000 plus 50. Karena ini menghitung gaji perempuan, kita kasih tanda 0 ya. Jadi gaji perempuan sama dengan karena ini 50 kali 0 jadi 0 ya. Jadi gaji perempuannya tinggal 40.000. Jadi kita jelas lagi interpretasinya adalah gaji gaji laki-laki 50.000 lebih tinggi dari gaji
perempuan. Kita lanjut ke yang jawaban C. Bentar. Jawaban, jawaban C. Jadi, kita tulis A, itu A, jenis kelamin, X, berpengaruh signifikan terhadap gaji Y. Kita langsung ke uji T-nya ya, guys. Sama dengan p-value bentar. P-value-nya itu adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima. Maka kesimpulannya jenis jenis kelamin X berpengaruh signifikan terhadap gaji Y. Nah, ini sudah selesai ya pengerjaan soal tentang variabel Dumi tadi. Ini. Jadi kesimpulannya adalah ini p-value 0,05 karena lebih kecil dari 0,5 maka HA diterima. Jadi maka kesimpulan dari variabel soal di atas itu adalah jenis kelamin itu berpengaruh signifikan terhadap gaji Y. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi variabel Dumi pada hari ini. Jika kalian mungkin ada pertanyaan, kalian bisa nanti komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya Herlambang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.